Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Bapak John Hendrik. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Fase B kelas 4, unit 3, aktivitas variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif. Aktivitas 1, melempar dan menangkap. Dengan tujuan pembelajaran, peserta dapat menunjukkan kemampuan dalam menjelaskan dan mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar, menangkap, menendang, dan menahan bola dengan benar sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Pada aktivitas 1, kita harus memahami fakta, konsep, dan prosedur serta mempraktikkan aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar dan menangkap bola. Melempar adalah suatu keterampilan manipulatif yang kompleks di mana satu atau dua tangan digunakan untuk melontarkan suatu objek menjauhi tubuh ke ruang tertentu, bergantung pada banyak faktor, misalnya ukuran objeknya, ukuran pelempar, dan lain-lain. Sedangkan menangkap adalah gerakan yang melibatkan penghentian momentum suatu objek dan menambahkan kontrol terhadap objek tersebut dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan, tergantung pada kecepatan arah dan jenis serta besarnya benda yang bergerak. Dalam gerakan menangkap ini diperlukan koordinasi untuk membuat posisi tubuh yang tepat dalam menyerap dan menyalurkan energi yang dibawa benda atau objek bersangkutan. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita belajar melempar dan menangkap, kita harus tahu apa itu gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah dasar dari terbentuknya kemampuan peserta didik dalam menguasai suatu objek. Gerak ini biasanya memerlukan tenaga yang lebih besar karena pada pelaksanaannya lebih banyak melibatkan anggota tubuh seperti tangan dan kaki serta bagian lain dari tubuh. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara melempar, menangkap, menendang, memukul, menggiring bola, dan lain-lain. Selain itu disebut manipulatif karena pada keterampilan ini anak-anak harus berhubungan dengan benda di luar dirinya yang harus dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terbentuk satu keterampilan. Baiklah anak-anak hebat, berikut beberapa bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif seperti gerakan melempar dan menangkap bola antara lain. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerakan lemparan dan menangkap bola lambung. Cara melakukannya yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak dan saling berhadapan dengan teman. Yang kedua, pandangan ditujukan pada arah sasaran lemparan. Yang ketiga, sikap badan sedikit ke belakang. Yang keempat, kemudian ayunkan bola dari belakang atas menuju ke depan atas hingga bola lepas dan melambung jauh. Yang terakhir, kelima, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Yang kedua, aktivitas pembelajaran gerakan lemparan dan menangkap bola mendatar. Cara melakukannya yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak dan saling berhadapan dengan teman. Kemudian kedua, bola dipegang dengan tangan kanan. Yang ketiga, menghadap ke arah sasaran lemparan. Yang keempat, pandangan tertuju pada sasaran lemparan. Yang kelima, kedua kaki dibuka, silang depan, lutut agak ditekuk. Yang keenam, lentangkan tangan, lempar ke belakang dengan bola diarahkan ke sasaran. Yang ketujuh, lengan kiri lurus ke depan, sejajar dengan bahu. Yang kedelapan, sikap badan sedikit ke belakang. Yang kesembilan, dengan melangkahkan kaki satu langkah lemparan bola lurus ke arah depan. Yang ke-10, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran gerakan lemparan dan menangkap bola rendah.
Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak dan saling berhadapan dengan teman. Yang kedua, kemudian melangkahkan satu kaki ke depan. Yang ketiga, bola diayunkan dari belakang ke atas menuju ke depan bawah hingga bola itu meluncur setinggi lutut penerima. Yang keempat, pandangan selalu tertuju pada bola. Yang kelima, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Yang keempat, aktivitas pembelajaran gerak lempar bola menggelinding. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan peserta didik yang akan melempar bola berdiri tegak dan peserta didik yang akan menangkap bola posisi berlutut. Yang kedua, peserta didik dengan posisi saling berhadapan dengan jarak 3-4 meter. Yang ketiga, kemudian mendengarkan satu kaki ke depan. Yang keempat, bola diayunkan dari belakang atas menuju ke depan bawah hingga bola itu menggelinding ke bawah. Yang kelima, pandangan selalu tertuju pada bola. Yang keenam, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Yang kelima, aktivitas pembelajaran gerakan melempar dan menangkap bola di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan secara individu. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan berdiri tegak dengan rileks. Yang kedua, kemudian bola dilambungkan dengan lemparan dari bawah ke atas. Yang ketiga, pandangan ditujukan pada arah lambungan bola ke atas. Yang keempat, sikap badan sedikit ke depan. Yang kelima, ayunkan bola dari belakang bawah menuju ke depan atas hingga bola lepas dan melambung ke atas. Yang keenam, setelah itu bola ditangkap dengan dua tangan. Yang ketujuh, pembelajaran lemparan tangkap bola di tempat dan dilanjutkan sambil bergerak maju dengan bola dilambungkan sendiri. Yang kedelapan, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Yang keenam, aktivitas pembelajaran gerakan melempar dan menangkap bola di tempat dan dilanjutkan dengan gerakan maju dan mundur secara berpasangan. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan saling berhadapan dengan jarak 3-5 meter. Yang kedua, bola dilemparkan secara bergantian dengan lemparan setinggi dada. Yang ketiga, pandangan ditujukan pada arah lemparan bola. Yang keempat, sikap badan sedikit ke depan. Yang kelima, ayunkan bola dari belakang bawah menuju ke depan atas hingga bola lepas dan melambung ke depan. Keenam, pembelajaran gerakan lempar tangkap bola dengan lecutan tangan berpasangan di tempat dilanjutkan dengan gerakan maju mundur. Yang ketujuh, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Yang ketujuh, aktivitas pembelajaran gerakan melempar dan menangkap bola di tempat dan dilanjutkan dengan gerakan maju dan mundur, berjalan atau berlari jogging secara berpasangan dengan berbagai lemparan. Cara melakukannya, yang pertama, sikap permulaan peserta didik berdiri tegak dan saling berhadapan dengan jarak 6-7 meter. Yang kedua, bola dilemparkan secara bergantian dengan lemparan ayunan atas, ayunan samping dan bawah. Yang ketiga, menangkap dengan gerakan menangkap bola lurus serta bola guling tanah dilakukan di tempat, dilanjutkan dengan gerakan maju mundur, berjalan atau berlari jogging secara berpasangan. Yang keempat, pandangan ditujukan pada arah lemparan bola. Yang kelima, sikap badan sedikit ke depan. Yang keenam, ayunkan bola dari belakang bawah menuju ke depan atas hingga bola lepas dan melambung ke depan. Yang ketujuh, peserta didik diminta untuk melakukan gerakan ini secara berulang-ulang selama 3-5 menit. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang sudah subscribe dan like. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.